Tumbuhan hanjuan. Hanjuan memiliki nama latin Cembera menghias. Hanjuan ini sering dimanfaatkan sebagai tanaman hias atau tanaman pagar, dan juga digunakan sebagai tanaman pelindung. Mari kita lihat tumbuhan yang kedua, yaitu singkong, dengan bahasa latin Manihut esculenta. Tumbuhan ini memiliki batang tegak dengan berbentuk bulat, berkayu, dan bergabus. Daun tumbuhan ini ialah termasuk daun majemuk. Singkong ini biasanya dimanfaatkan sebagai makanan pokok karena mengandung banyak karbohidrat. Sekarang mari kita lihat tumbuhan yang ketiga, yaitu tumbuhan murbei, dengan bahasa latin Morus sp. Tumbuhan ini merupakan tumbuhan yang memiliki cabang banyak dan memiliki daun berwarna hijau tua dengan bentuk mulai dari bulat, berlekuk, dan bergerigi dengan permukaan kasar, halus, tergantung jenis tumbuhannya. Tumbuhan murbei menyediakan beberapa senyawa yang dapat membantu mengurangi diabetes. Daun tumbuhan ini juga dapat mengurangi kadar gula loh, yaitu kadar gula darah dan insulin yang tinggi. Ini adalah tumbuhan yang keempat, yaitu tumbuhan petai Cina, dengan bahasa latin Leucanea leucocephala. Pohon petai Cina memiliki batang yang sangat kuat sehingga tidak mudah patah. Manfaat dari tumbuhan ini ialah banyak terdapat pada daunnya. Daun petai Cina mengandung alkaloid, tanin, flavonoid, serta bersifat antibakteri. Ini adalah tumbuhan yang kelima, yaitu tumbuhan pucuk merah, dengan bahasa latin Syzygium oleana. Tumbuhan ini memiliki bentuk batang, bulat, dan berkayu. Pucuk merah ialah tumbuhan yang kaya akan antioksidan. Tumbuhan ini biasanya bermanfaat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Tumbuhan pinang, dengan bahasa latin Areca catechu. Salah satu manfaat dari pohon ini ialah dapat meningkatkan energi dan stamina. Hal ini diyakini karena tumbuhan ini memiliki kandungan alkaloid yang dapat melepaskan adrenalin dalam tubuh. Ini adalah tumbuhan yang keenam, yaitu melati Arab, dengan bahasa latin Jasminum fruticans. Tumbuhan ini digolongkan sebagai semak, biasanya juga agak merambat. Batang tumbuhan ini ialah berbentuk bulat dan berkayu. Bunga melati mengandung minyak esensial alami. Tumbuhan pinang, dengan bahasa latin Areca catechu. Tumbuhan ini merupakan tanaman soliter atau disartikan sebagai tumbuhan secara individual. Salah satu manfaat dari pohon ini ialah dapat meningkatkan energi dan stamina, yaitu tumbuhan cemara, dengan bahasa latin Casuarina equisetiafolia L. Tumbuhan ini memiliki cabang dan ranting dengan tersusun rapi dan menutupi daun yang bentuknya seperti jarum tumpul. Tumbuhan cemara ini memiliki banyak kegunaan, yaitu seperti mengurangi atau mencegah abrasi. Kemudian dapat juga menyuburkan tanah. Tumbuhan sukun, dengan bahasa latin Artocarpus atilis. Batang sukun yaitu tumbuh ke atas dengan tekstur lunak dan mengandung getah yang sangat banyak. Sukun termasuk salah satu jenis tanaman yang memiliki efek insulin, yaitu dapat menurunkan gula darah. Tumbuhan yang ke-10, yaitu tumbuhan ketapang, dengan bahasa latin Terminalia ketapa. Ketapang ini biasanya dimanfaatkan sebagai tanaman peneduh atau tanaman penghias taman. Ini adalah tumbuhan mangga, dengan bahasa latin Mangifera indica. Pohon mangga termasuk dalam jenis pohon yang berdaun lebar yang berwarna hijau sepanjang tahun dan mengandung vitamin A dan vitamin C. Ini adalah tumbuhan pepaya, dengan bahasa latin Carica papaya. Pepaya memiliki percabangan yang sedikit, bahkan tidak ada. Tumbuhan ini dapat tumbuh dengan ketinggian 5 hingga 10 meter. Daun pepaya menyirip 5 dengan bagian tangkai yang panjang dengan bagian tengah berlubang. Pepaya merupakan salah satu buah yang bermanfaat bagi kesehatan jantung.
Pepaya banyak mengandung vitamin C dan lycopene, zat yang membantu mengurangi resiko penyakit jantung. Tumbuhan pisang, dengan bahasa Latin Musa paradiasa. Pisang merupakan tanaman dikotil yang memiliki akar serabut. Dengan batangnya dapat dijadikan pakan ternak, sedangkan untuk daun pisang dapat dijadikan bahan untuk membungkus makanan, dan buah pisang biasanya dimanfaatkan sebagai makanan. Tumbuhan rambutan, dengan bahasa Latin Nephalium lappaceum. Rambutan memiliki daun majemuk dengan susunan menyirip beranak daun jumlah 5-9. Masing-masing daun berbentuk bulat telur, tepi daun itu berbentuk rata, dan ujung daun dan pangkal daun meruncing. Manfaat rambutan biasanya dapat meningkatkan daya tahan tubuh, kemudian dapat juga memperlancar pencernaan. Ini adalah tumbuhan ke-16, bintaro, dengan bahasa Latin Cembera manghas. Pohon bintaro merupakan salah satu jenis pohon yang dapat tumbuh mencapai ketinggian 10-20 meter. Batang bintaro memiliki batang berkayu dengan bentuk bulat dan tegak. Manfaat pohon bintaro ialah biasanya digunakan sebagai penghijauan. Dapat juga digunakan sebagai tanaman hias, yaitu mangkokan, dengan bahasa Latin Policias scutellaria. Tumbuhan ini merupakan tumbuhan perdu. Daun hampir bundar, berbentuk seperti mangkok. Daun mangkokan biasanya digunakan untuk memperlancar pencernaan. Karena daun mangkokan memiliki kandungan serat yang sangat tinggi. Tumbuhan nangka, ini merupakan tumbuhan ke-19. Dengan bahasa Latin Artocarpus heterophyllus. Tanaman nangka termasuk ke dalam tanaman pohon yang pada umumnya berukuran sedang dengan ketinggian 10-15 meter. Buah nangka mampu memperkuat sistem kekebalan tubuh, menahan dan melawan sel kanker, kemudian dapat meningkatkan energi dan mengurangi resiko terserang penyakit. Tumbuhan rambutan, dengan bahasa Latin Nephalium lappaceum. Rambutan memiliki daun majemuk. Manfaat rambutan biasanya dapat meningkatkan daya tahan tubuh, kemudian dapat juga memperlancar pencernaan. Kelapa, dengan bahasa Latin Cocos nugifera. Pohon kelapa hanya mempunyai satu titik tumbuh, yaitu terletak pada ujung dari batang. Daun kelapa bersifat lunak dan bertulang sejajar. Kelapa ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, dan untuk daun kelapa sendiri dapat digunakan sebagai pembungkus makanan, seperti pembungkus ketupat dan makanan lainnya. Tumbuhan kelengkeng, tumbuhan ke-20, bahasa Latin Pocarpus longa. Tumbuhan ini memiliki daun majemuk yang pakai memiliki 3-6 pasang helai daun. Buah kelengkeng memiliki kandungan fruktosa yang merupakan senyawa yang mampu membantu kadar gula dalam darah. Dan alamanda, dengan bahasa Latin Alamanda catharica. Tumbuhan ini memiliki bunga yang berwarna. Tumbuhan ini juga mengandung anti-inflamasi yang sangat berguna dalam semua jenis rasa sakit dan untuk mencegah dan mengatasi peradangan kulit. Ini adalah tumbuhan bougainville, yaitu tumbuhan ke-23 dengan bahasa Latin bougainville. Tumbuhan ini memiliki bentuk batang tidak beraturan dan tidak tumbuh tegak ke atas. Bunga ini memiliki efek yang sangat baik untuk menekan polusi yang disebabkan oleh udara kotor. Sekarang mari kita lihat tumbuhan ke-24, kenanga, dengan bahasa Latin Kenanga odorata. Bunga kenanga berbentuk bintang. Bunga kenanga memiliki manfaat antara lain sebagai obat penyakit kulit, asma, anti nyamuk, antibakteri, dan antioksida. Tumbuhan selanjutnya yaitu bunga asoka, dengan bahasa Latin Sriracha asoka. Tumbuhan ini bisa tumbuh hingga 12 kaki atau 3,7 meter. Bunga asoka memiliki daun kasar yang mempunyai panjang mulai dari 3-6 inci. Bunga asoka berfungsi sebagai antigen yang membantu meredakan stres sekaligus menenangkan otot rahim. Kita sampai ke tumbuhan selanjutnya, tumbuhan ke-26, pohon beringin, dengan bahasa Latin Ficus benjamina. Tumbuhan ini dapat mencapai tinggi hingga 40-50 meter dengan diameter batang
dan dapat juga radang saluran napas atau disebut dengan bronkitis.